エクストラ真相くんぐにいる。 Halo minasan, kembali lagi di channel Main Naim. Kali ini aku bakalan kasih spoiler dari anime My Gift Level 9999 Unlimited Gacha episode 12. Dan kalau kalian tidak suka spoiler bisa skip video ini ya. Enjoy to video. Di awal episode terlihat Michael dan Soshia yang sudah kehilangan kekuatan. Terkejut ketika menyaksikan para prajurit Yangi sebelumnya mampu menumbangkan para kesatria. Putih kini justru berlutut di hadapan Light. Tak lama kemudian, Ice muncul dan meminta maaf karena datang terlambat. Namun Light hanya mengatakan bahwa mereka tidak benar-benar terlambat, bahkan datang pada waktu yang paling tepat. Setelah itu, Light mempersilakan semuanya untuk berdiri kembali. Kemudian Light menegaskan bahwa langkah terakhirnya adalah menghabisi Michael dan Soshia. Ia menatap mereka dan bertanya apa yang akan mereka lakukan sekarang. Soshia hanya diam sambil gemetar ketakutan. Sementara Michael mulai cemas. Dalam kepanikannya, Michael menyatakan bahwa ia bersedia tunduk kepada Light dan mengatakan bahwa ia memiliki sebuah usulan. Melihat sikap Michael yang tiba-tiba itu, Soshia pun terkejut. Michael lalu menawarkan Light sebuah kerjasama. Ia mengajak Light untuk bergabung dengannya. Ia bertanya apakah Light tertarik menguasai kerajaan Elf, karena dengan kekuatan Light saat ini, kerajaan itu bisa ditaklukkan dengan mudah. Michael menambahkan bahwa dirinya berbeda dari Hardy, pemimpin kesatria putih. Ia mengaku jauh lebih mengerti soal politik, dan jika Light bergabung dengannya serta menyerahkan urusan kerajaan kepadanya, maka tahta kerajaan Elf bisa dengan cepat jatuh ke tangan Light. Dengan begitu, Light bebas melakukan apapun terhadap para wanita kaum Elf. Light menatapnya dengan ketidaksukaan, lalu menjawab bahwa ia tidak pernah menginginkan hal seperti itu. Yang diinginkannya hanyalah balas dendam, dan kebenaran itulah alasan ia bertahan hidup. Selama 3 tahun terakhir, Michael yang mulai kehilangan harapan mengatakan bahwa ia tidak keberatan jika Light ingin membalas dendam pada Soshia, tetapi ia memohon agar dirinya dibiarkan hidup. Soshia pun terkejut mendengar permintaan itu. Michael kemudian menjelaskan bahwa ia tidak pernah memiliki niat pribadi untuk membunuh Light. Ia hanya menjalankan perintah dari negara. Jadi menurutnya, ia tidak benar-benar terlibat langsung dalam rencana itu. Soshia yang terkejut besar langsung berteriak, tidak percaya dengan ucapan Michael. Padahal mereka sudah bertunangan dan saling berjanji soal masa depan bersama. Namun Michael justru mencela Soshia sebagai sesuatu yang menjijikan, menyuruhnya menjauh, dan meminta agar Soshia tidak menyeretnya dalam masalah ini. Bahkan ia berkata lebih baik Soshia mati sendiri saja. Ternyata Michael sejak awal tidak pernah rela bertunangan dengan orang biasa seperti Sasha, Light, yang memperhatikan keributan. Mereka merasa adegan itu sangat familiar sama persis dengan pengkhianatan yang ia alami dulu di Abyss Light. Sebenarnya ingin Soshia mengalami hal tersebut, namun ia tak menyangka keadaan akan berpihak padanya dengan begitu mudah. Sasha mulai menangis sambil mengatakan bahwa Michael sangat kejam. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya Michael mengaku mencintainya, tetapi justru ia sekarang malah mengkhianatinya. Michael membalas dengan santai bahwa semua itu hanya kebohongan, lalu kembali merendahkannya sebagai wanita pekerja toko yang menjijikkan. Soshia hanya bisa menangis pasrah. Melihat itu, Light menawarkan diri untuk menghabisi Soshia saja. Sebagai gantinya, Michael akan dibebaskan. Bagi Light itu sudah cukup. Kemudian Light berkata pada Michael bahwa soal balas dendam 3 tahun lalu. Sebenarnya ia tidak berniat menyentuh Michael. Michael sempat tampak lega, tetapi Light melanjutkan bahwa keputusan sepenuhnya akan ia serahkan pada anak buahnya. Seketika Michael tampak shock. Light kemudian memutuskan untuk menyerahkan Michael pada Ellie. Ellie mengerti maksud Light dan menerima Michael tanpa ragu. Ia melangkah mendekat dan menegur Michael karena berani bertingkah kurang ajar di hadapan Light.
Meski Michael mengaku hanya menjalankan perintah negara, Ellie mengingatkan bahwa Michael telah mencoba membunuh Light berulang kali. Ellie menegaskan bahwa Michael tidak perlu berharap mendapat kematian yang mudah. Light lalu menambahkan bahwa sebelumnya Michael memang tidak tahu betapa besarnya kekuatan dirinya. Tetapi kini ia sudah melihatnya secara langsung. Ellie tersenyum gembira dan bertanya apakah Michael benar-benar sudah memahami kemampuan Light. Michael mengangguk panik, mengatakan bahwa ia sungguh-sungguh mengerti. Namun Ellie membalas bahwa sekadar mengerti tidaklah cukup Mikhail Belong memahami sejauh mana kehebatan Light. Karena itu, Ellie akan memastikan Michael merasakannya lewat tubuhnya sendiri. Seketika Michael ketakutan. Michael mencoba melarikan diri, tetapi Ellie segera menggunakan sihirnya. Ia melantunkan jurus Thorn Binding, membuat akar-akar hitam muncul dari tanah dan membelit. Michael kuat-kuat hingga ia kesakitan. Michael merasa bahwa ia mungkin bisa merobek akar-akar hitam itu jika ia menahan rasa sakitnya. Namun, Ellie langsung menertawakannya dan berkata bahwa itu mustahil. Ia menjelaskan bahwa Thorn Binding adalah mantra kelas strategis. Meskipun teknik itu hanya bisa menahan satu target, kekuatannya bahkan mampu mengekang seseorang yang setara dengan Ellie. Untuk sementara waktu, dengan level Michael yang sekarang, tak ada peluang untuk melepaskan diri. Michael pun kaget mendengar bahwa itu adalah sihir kelas strategis. Bagi Ellie, yang terpenting sekarang adalah bahwa Michael sudah tak mungkin kabur dan setelah ini, Ellie akan mematahkan kedua tangan dan kakinya. Lalu melanjutkan dengan memeriksa isi benaknya untuk melihat semua ingatannya. Ellie memperingatkan bahwa proses itu akan memberikan rasa sakit yang luar biasa. Saat Ellie bersiap memulai, Michael semakin gelisah dan ketakutan. Ellie masih terbakar emosi karena Michael berani mengucapkan kota-kota hinaan kepada Light. Ia memerintahkan Michael untuk bertobat dan merasakan sendiri sakit yang pantas ia dapatkan atas dosanya. Ellie mengatakan bahwa rasa perih yang akan ia dapatkan seperti siksaan neraka. Michael berteriak kesakitan. Tubuhnya terjerat semakin kuat oleh akar-akar hitam. Ellie Sosya, yang menyaksikan kejadian itu, tampak sangat syok. Light lalu menatap Sosya dan berkata bahwa sekarang giliran Sosya. Sosya terpaku, dan ketika ia melihat para kesatria putih lain yang tergeletak sekarat, rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Ia mencoba berbicara kepada Light, mengingatkan apakah Light masih ingat masa-masa ketika ia baru bergabung dengan Gathering of Races, saat Light masih sering dipandang rendah dan didiskriminasi oleh ras-ras lain. Sosya mengingatkan bahwa Light sampai menangis sendirian, dan dialah yang datang untuk menghiburnya. Light hanya diam tanpa memberikan reaksi. Sosya terus mencoba meyakinkan Light, mengatakan bahwa dialah yang duduk di samping Light, mengusap punggungnya dan menghapus air matanya dengan sapu tangan. Ia bertanya, apakah Light masih mengingatnya? Sasha kembali mengungkit kenangan lama ketika mereka pernah mengumpulkan kayu bakar bersama di hutan. Ketika Sosya mengajari Light cara memasak di perkemahan, dan saat Sasha menjadi orang pertama yang membantu Light ketika ia direndahkan oleh orang lain, dengan suara memohon, Sasha terus menyebutkan berbagai kenangan itu. Light akhirnya mengangguk dan membenarkan bahwa Sosya memang telah mengajarinya banyak hal. Sosya pun merasa sedikit lega mendengarnya. Light kemudian berkata bahwa semua kebaikan yang Sosya tunjukkan dahulu sebenarnya hanyalah kepalsuan belaka. Ia menegaskan bahwa Sosya pada dasarnya memandang rendah manusia. Dan saat keadaan memungkinkannya, Sosya memperlihatkan sifat aslinya dengan berusaha menghabisi Light. Sosya kembali dilanda ketakutan. Light masih mengingat dengan jelas momen ketika anak panah Sosya menembus kakinya. Sosya buru-buru berdalih bahwa semua itu hanya perintah kerajaan. Bukan dirinya saja yang diberi tugas seperti itu. Drago dari ras Dragonwood dan Diablo dari ras Iblis juga menerima instruksi yang sama. Sosya menjelaskan bahwa ia tidak bisa menolak, karena jika ia menentang, kedua ras itu akan membunuhnya. Karena alasan itulah, Sosya merasa ia tidak bersalah. Putus asa, Sosya akhirnya memilih jalan lain. Ia mulai menggoda Light dengan membuka pakaian, mengatakan bahwa dulu Light menyukainya, dan bahwa Sosya juga sangat suka kepada Light. Sosya menawarkan tubuhnya, mengatakan bahwa Light boleh melakukan apapun yang ia inginkan, asalkan ia diampuni. Tiba-tiba, Aoyuki muncul dan menyuruh Sasha berhenti. Ia menuduh Sosya berani berbohong dan tidak mengakui dosanya di hadapan tuannya. Menurutnya, tindakan Sosya adalah penghinaan besar mengutarakan cinta palsu sambil menjual tubuhnya dengan mudah.
Aoyuki yang dipenuhi amarah mengatakan bahwa ia akan membunuh Sasha dan menyiksanya hingga hidup, memulihkannya berulang kali dengan sihir regenerasi, sampai Sasha menyesal pernah terlahir ke dunia. Namun, Light memanggil Aoyuki dan bertanya, kapan ia memberi izin untuk menyentuh Sasha. Aoyuki sontak kaget, lalu terdiam dan mengerti posisinya. Light kemudian tersenyum pada Sasha dan mengatakan bahwa ia tidak akan membunuhnya. Sasha sempat terlihat lega, tetapi kenyataannya jauh lebih buruk. Light mengatakan bahwa Sasha akan diperlakukan seperti garu yang pernah ia tangkap. Ia menyatakan bahwa ia berencana memusnahkan seluruh ras selain manusia. Dan sambil mempertimbangkan hal itu, ia akan memberikan Sasha rasa sakit abadi tanpa membiarkannya mati. Sasha akan dihukum di kedalaman abyss yang gelap, tempat yang disebut penuh dengan cinta. Namun sejatinya adalah penderitaan tak berujung. Di sana, Sasha tidak akan mati, meskipun disiksa oleh rasa sakit yang luar biasa. Bahkan, jika Sasha memohon untuk mengakhiri hidupnya, kematian tidak akan pernah datang. Light kemudian memerintahkan Mera untuk membawa Sasha ke ruang bawah tanah abyss. Ia menegaskan agar Mera tidak perlu menahan diri dan membuat Sasha merasakan ketakutan serta rasa jijik. Light juga meminta Mera sekaligus mengurus para ksatria putih yang sudah berada di ambang kematian. Mera pun mengerti dan dengan tenang menjawab agar semuanya diserahkan padanya. Ia mulai menyeret Sasha dan perlahan melahapnya. Namun di saat itu, Light tiba-tiba teringat akan sesuatu yang sempat ia lupakan. Ia segera menghentikan Mera dan memintanya menunggu. Sebentar, Light lalu mengeluarkan sebuah anak panah, menatap Sasha sesaat, kemudian melemparkannya tepat ke paha Sasha, tempat yang sama seperti luka yang pernah ia terima 3 tahun lalu akibat perbuatan Sasha. Sasha pun langsung terjatuh, menjerit kesakitan dan tak mampu bergerak. Bagi Light, saat itu terasa seperti telah membalas luka lama yang selama ini ia simpan. Setelah itu, ia mempersilahkan Mera untuk melanjutkan. Mera kembali melanjutkan tindakannya, sementara Sasha menangis ketakutan, terus-menerus memohon belas kasihan kepada Light dan menyatakan kesediaannya melakukan apapun demi dirinya. Sasha mengatakan bahwa satu-satunya keinginannya hanyalah hidup bahagia bersama orang tua dan adik perempuannya. Namun, Light menanggapinya mengatakan, dengan cara menipuku dan mencoba membunuhku. Begitu, Sasha pun terdiam. Penyesalan atas perbuatannya di masa lalu memenuhi pikirannya. Ia sadar bahwa seharusnya dulu ia mencari jalan lain. Meski terus disiksa oleh Mera, Sasha tetap berusaha meminta maaf karena pernah mencoba membunuh Light. Sasha tampak sangat menderita dan tak henti-hentinya meminta pertolongan. Namun Light sama sekali tidak menanggapinya. Light pun mengucapkan perpisahan kepada Sasha. Setelah membuka segel pertama, Shinsuguni, Light menyadari bahwa kekuatan yang ia keluarkan saat ini masih terlalu besar hanya untuk sekadar uji coba pertempuran. Pada titik ini, rencana balas dendam Light terhadap Sasha telah sepenuhnya terlaksana. Kini, Light berfokus untuk menggali informasi dari para tawanan yang telah mereka tangkap. Ia pun mengajak semuanya kembali ke abyss dan menanyakan apakah mereka sudah siap. Setelah mendapat jawaban setuju dari semua pihak, Light langsung men-teleport mereka kembali ke abyss. Adegan kemudian berpindah ke beberapa hari setelahnya. Terlihat Light tengah berbincang dan berdiskusi dengan Ellie yang menyerahkan catatan berisi informasi hasil penelusuran dari ingatan para ksatria putih. Light sebenarnya tidak meragukan Ellie, namun isi laporan tersebut terasa sulit untuk ia percayai. Ellie pun mengakui bahwa ia sendiri juga masih merasa ragu. Namun, Ellie memperoleh seluruh informasi tersebut dengan menelusuri ingatan para anggota ksatria putih melalui sihirnya, terutama dari ingatan Hardiputra sang ratu sekaligus pemimpin. Ksatria putih yang menyimpan begitu banyak informasi penting dan berharga. Informasi pertama berasal dari ingatan Kaito yang mengungkap alasan mengapa setiap negara begitu waspada terhadap Master. Ternyata ada kemungkinan dunia dapat hancur jika keberadaan Master dibiarkan begitu saja. Itulah salah satu informasi krusial yang diperoleh dari ingatan Kaito. Selanjutnya adalah
ingatan milik Hardy. Dari sana terungkap bahwa jika Master dibiarkan tanpa pengawasan, peradaban akan berkembang terlalu cepat. Apabila perkembangan tersebut melampaui batas tertentu, dunia berpotensi mengalami kehancuran. Untuk mencegah hal itu, Master harus diamankan dan diisolasi, serta diperlakukan layaknya seorang putri. Tujuannya adalah membatasi interaksi Master dengan dunia luar semaksimal mungkin. Itulah keseluruhan informasi yang diperoleh dari ingatan Hardy. Ellie kemudian menegaskan bahwa informasi tersebut bukan sekadar omong kosong. Karena di dunia ini terdapat banyak reruntuhan peradaban maju dari masa lalu yang menjadi bukti bahwa peradaban-peradaban itu pernah berjaya sebelum akhirnya hancur. Namun, menurut Ellie, anggapan bahwa seluruh peradaban dunia hancur terdengar berlebihan. Ia meyakini bahwa kehancuran peradaban tersebut sebenarnya disebabkan oleh sesuatu yang dibawa atau ditimbulkan oleh Master. Informasi dari ingatan Hardy menyebutkan bahwa Master adalah sosok yang mampu mempercepat perkembangan peradaban. Mendengar itu, Light bertanya apakah artinya Master tidak menghancurkan dunia secara langsung. Ellie pun mengangguk dan membenarkan pernyataan tersebut. Sejauh yang Ellie ketahui, Master memiliki pengetahuan luas, berbagai keterampilan, kemampuan bertarung, penguasaan sihir dan senjata, serta kekuatan gift yang sangat besar. Semua itulah yang membuat perkembangan peradaban berlangsung jauh lebih cepat. Light pun berpikir bahwa jika Master mempercepat perkembangan peradaban hingga berujung pada kehancuran dunia, maka para kandidat Master harus disingkirkan. Bagi negara-negara yang tidak mengejar kemajuan peradaban, keberadaan Master dianggap tidak diperlukan. Kini Light pun memahami alasan mengapa dirinya pernah diselidiki sebagai kandidat Master. Ia disingkirkan bukan hanya karena dianggap Master, tetapi juga sebagai langkah berjaga-jaga agar Chidaki menimbulkan risiko di kemudian hari. Light menyadari bahwa keputusan tersebut memang tampak benar jika dilihat dari sudut pandang hukum, namun yang membuatnya bingung adalah alasan mengapa sebuah negara bisa musnah hanya karena perkembangan peradabannya dipercepat sesuatu yang hingga kini belum ia pahami penyebab pastinya. Menurut Light, justru menghapus para kandidat Master jauh lebih berbahaya. Ellie pun sepakat. Karena jika Master yang sesungguhnya mengetahui rencana tersebut, ia bisa murka dan menganggap pihak yang ingin memusnahkannya sebagai musuh. Jika itu terjadi, maka pihak-pihak tersebutlah yang justru akan dihancurkan oleh Master. Ellie berpendapat bahwa membiarkan Master tetap hidup jauh lebih aman dibanding mengambil risiko sebesar itu. Light pun menyetujui pandangan tersebut. Karena dalam skenario itu, pihak yang memburu Master akan menanggung kerugian yang jauh lebih besar. Artinya, jika pihak pencari Master tetap memilih mengambil risiko, akan ada saat di mana kandidat Master harus disingkirkan. Itulah kesimpulan yang bisa Light tarik. Ellie menanggapi bahwa kemungkinan memang seperti itu. Dan ia juga menduga masih ada informasi tersembunyi yang bahkan tidak diketahui oleh ras Alf seperti Hardy. Light menanggapi bahwa seluruh informasi tersebut memang sepenuhnya berasal dari ingatan para kesatria putih. Ellie kemudian bertanya, apakah Light ingin melanjutkan ke tahap berikutnya? Light pun menyerahkan kelanjutan. Rencana itu sepenuhnya kepada Ellie. Memahami maksud tersebut, Ellie tampak senang dan langsung bersiap. Ellie berencana memanfaatkan serangan musuh di menara raksasa sebagai kesempatan untuk menghancurkan kerajaan Elf. Adegan lalu berpindah ke kerajaan Elf. Di sana, pihak kerajaan tengah membahas kabar mengenai para anggota kesatria putih yang dikirim menuju menara raksasa. Namun hingga kini belum ada informasi lanjutan mengenai keberadaan mereka. Jika berkaca pada kejadian-kejadian di masa lalu, ada kemungkinan besar bahwa para kesatria putih telah dimusnahkan. Mendengar kemungkinan tersebut, Sang Ratu langsung terkejut. Perdana Menteri pun tak kalah kaget dan menyatakan bahwa hal itu mustahil, mengingat kesatria putih merupakan pasukan terkuat kerajaan Alf dan tidak mungkin dihancurkan dalam waktu singkat. Namun, Alf yang menyampaikan laporan itu menjelaskan bahwa berdasarkan strategi jangka pendek, jika para kesatria
Putih tidak melakukan penarikan diri setelah jangka waktu tertentu sejak misi dimulai. Maka kemungkinan mereka telah musnah sangatlah tinggi. Sang ratu yang masih diliputi keterkejutan pun menolak kenyataan itu, menegaskan bahwa putranya, Hardy, adalah yang terkuat dan tidak mungkin dikalahkan oleh makhluk apapun. Di dalam hatinya, Perdana Menteri sebenarnya sepakat dengan sang ratu. Hardy memiliki kekuatan luar biasa. Ditambah lagi, Michael membawa 2 item kelas fantasi. Pasukan dengan kekuatan seperti itu bahkan mampu menghancurkan sebuah negara, namun kenyataannya mereka justru dimusnahkan. Artinya, kini ada musuh misterius dengan kekuatan setara atau bahkan lebih besar yang berada sangat dekat dengan ibu kota, Kerajaan Elf pada saat itu. Perdana Menteri menyadari bahwa ini bukan lagi waktu untuk memikirkan perebutan kekuasaan, karena kerajaan mereka kini berada di ambang kehancuran. Para petinggi elf lainnya pun mulai berselisih pendapat. Sebagian mendesak agar segera meminta bantuan dari negara lain, sementara sebagian lainnya menolak usulan tersebut. Perdebatan pun pecah. Masing-masing menyuarakan pandangan mereka dan suasana semakin kacau. Tiba-tiba, seseorang menerobos masuk ke ruangan tersebut dan berbicara bahwa tidak ada jalan damai dengan musuh. Ia mengabarkan bahwa kawanan naga tengah bergerak menuju kerajaan. Jumlahnya lebih dari 100 ekor, termasuk naga merah yang berasal dari menara raksasa. Para warga yang menyaksikan kejadian itu langsung panik, terlebih ketika mereka melihat sosok seseorang yang menunggangi salah satu naga tersebut. Tak diragukan lagi, sosok itu adalah Ellie. Kedatangannya bertujuan memberi pelajaran kepada pihak-pihak yang telah menyerang menara raksasanya dan menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Ellie menyatakan bahwa jika tidak ada yang bertanggung jawab, maka kerajaan elf akan ia hancurkan hingga menjadi abu. Ucapan Ellie langsung bergema di benak para petinggi kerajaan elf melalui sihir. Ia juga menegaskan akan membuktikan ancamannya dengan kekuatan naga-naga yang ia bawa. Sebagai peringatan, Ellie memerintahkan naga-naganya menyerang area di sekitar kerajaan elf. Setelah menunjukkan kekuatannya, ia akan mendarat di taman istana dan pihak yang bertanggung jawab harus muncul dalam waktu 3 menit atau kerajaan akan mengalami kehancuran seperti serangan sebelumnya. Sang ratu dan Perdana Menteri pun terkejut mendengar dan menyaksikan hal tersebut.